Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah sambutan akademik yang akan disampaikan oleh beliau selaku Ketua Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi MA dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratul mukarramin, ashab al-fadilah, ashab samahah. Yang pertama, Romo Kiai Haji Ainul Yakin, pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Raden Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Ma'unasari. Al-Mukarram Kiai Haji Hafidh Ghazali, pengasuh Pondok Pesantren Mahir Ar-Riyadh. Ketua Yayasan Geraha Cendikia Muslim Kiai Haji Ahmad Fatani. Bapak Ibu hadirin hadirat serta adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sangat bersyukur, dan ini adalah satu kesyukuran yang sangat luar biasa, terutama bagi saya pribadi yang dapat menghadiri, dapat membersamai majelis khatmil Quran ini. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesyukuran yang melebihi ketika kita melihat anak-anak kita selesai mengkhatamkan Al-Quran. Dan majelis khatmul Quran ini adalah majelis yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan tahniah, menyampaikan selamat kepada para pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran, baik putra maupun putri, para orang tua wali santri, dan juga adik-adik sekalian yang baru saja kita menyaksikan prosesi khatmul Quran. Mudah-mudahan bibarakatil Quran, Al-Quran akan mengiringi langkah jejak kehidupan kita di masa yang akan datang. Menyaksikan peristiwa prosesi khatmul Quran ini mengingatkan saya 30 tahun yang lalu. Karena tahun 92 itu saya juga mengikuti prosesi khatmul Quran di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Sejak itulah selama 30 tahun saya masih terus bersama Al-Quran, taliban wa khadiman. Belajar Al-Quran dan berkhidmat di bidang Al-Quran. Selama 30 tahun dan insya Allah masih akan terus sebagai taliban wa khadiman lil Quranil Karim. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan terutama kepada adik-adik sekalian
yang baru saja diwisuda bahwa menyelesaikan hifzul Quran itu barulah langkah pertama. Marhaban, ahlan wa sahlan Pak Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, Ketua Majelis Ilmi Jamiyatul Qurra wal Hufaz ya. Selesai menghafal Al-Quran itu adalah langkah pertama, tangga pertama. Paling tidak, ini kalau kita lihat perjalanan intelektual dan spiritual para ulama kita. Ya. Misalnya kita lihat dalam sirah para ulama-ulama as-salafus salih. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya. Dia mengatakan hafiztul Quran wa ana ibnu sab'i sinin. Jadi Imam Syafi'i dengan karir intelektual yang seperti itu memulai langkah pertamanya itu dengan menghafalkan Al-Quran ketika beliau berusia 7 tahun sudah selesai. Hafiztul Quran wa ana ibnu sab'i sinin. Wa hafidtul Muwatta wa ana ibnu 10 sinin. Kitab Muwatta, kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Malik, beliau hafalkan ketika berumur 10 tahun. Begitu juga kalau kita lihat perjalanan intelektual para ulama-ulama kita selalu diawali dengan Al-Quran, hifdzul Quran. Bahkan dulu itu kalau ada orang mau belajar ilmu hadis, fikih, tafsir dan lain sebagainya ditanya, sudah selesai Qur'annya belum? Kalau belum, sana ngaji Qur'an dulu. Al-Imam At-Tabari dia juga hafizul Qur'an wa huwa ibnu sab'i sinin, umur 7 tahun. Jadi kalau kita lihat atau kalau kita baca sirah para ulama kita, rata-rata itu menghafalkan Al-Qur'an pada umur 7-10 tahun. Karena memang itu adalah tangga pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan menghafalkan matan-matan. Ilmu-ilmu keislaman. Matan di bidang fikih, matan di bidang nahwu, matan di bidang qiraat, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Termasuk juga hadis. Dan ada ungkapan yang sangat populer di kalangan ulama, man hafizal mutun hazal funun. Jadi kalau orang itu sudah menghafal matan-matan, setelah dia menghatamkan Al-Quran, menghafal hadis, matan di bidang ilmu fikih, usul fikih, mustalahul hadis dan seterusnya, selanjutnya pada pengembangan keilmuan. Haza al-funun. Kalau ingin menguasai ilmu-ilmu keislaman, itu harus dimulai dari hifdzul Quran, hifdzul mutun. Oleh karena itu, pesan saya kepada adik-adik sekalian, jangan berpuas diri setelah diwisuda. Ini baru tangga pertama. Pak Kiai Ahsin Sakho sudah puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih berkhidmat, bahkan masih belajar Al-Quran. Belajar, mengajarkan, lalu mengabdikan diri di bidang Al-Quran. Jadi jangan berhenti. Ini masih tangga pertama. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekalian, ini kalau kita belajar dari yang ada di depan sini. Ini kan sudah 10-puluhan tahun yang lalu. Ya. Dan ruang perkhidmatan Al-Quran itu amatlah luas. Ada yang berkhidmat di masyarakat, ada yang berkhidmat di perguruan tinggi, di dunia akademik, ada yang berkhidmat di pesantren, ada yang berkhidmat di birokrasi pemerintahan. Saya ini kebetulan ditakdirkan berkhidmat di jalur birokrasi pemerintahan.
Tetapi yang membuat saya senang karena jalur perkhidmatan itu masih satu jalur di bidang Al-Quran. Karena rupanya di Republik ini dengan penduduk muslim yang terbesar, kebutuhan terhadap mushaf Al-Quran juga sangat besar. Rata-rata setiap tahun itu 20 juta mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia. Ada satu percetakan yang setahunnya itu bisa mencetak 6 juta mushaf Al-Quran. Ada yang 5 juta mushaf Al-Quran. Ya. Luar biasa antusiasme masyarakat kita terhadap Al-Quran. Ini juga harus ada yang menjaga. Kita tahu dulu Al-Quran sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga melalui 2 jalur, kitabatan wa hifzan, melalui tulisan dan melalui hafalan. Alhamdulillah, melalui jalur hafalan ini sampai sekarang masih lestari. Ya, sanadnya masih jelas, bersambung, tasalsul. Terjaga Al-Quran itu secara tilawatan, nassan, teksnya. Selain dalam bentuk hafalan, bacaan, Al-Quran juga terpelihara kitabatan, secara tulisan. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi bagaimana Al-Quran yang dibaca oleh masyarakat Muslim Indonesia ini dapat terpelihara dengan baik. Maka ada yang namanya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Ini warisan ulama-ulama kita dulu, yang terus kita jaga dan kita kembangkan. Nah, alhamdulillah teman-teman para hufaz yang berkhidmat menjaga Al-Quran dalam bentuk kitabatan, sekarang ini profesinya itu sudah diakui secara resmi oleh negara. Jadi ada yang namanya Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran. Sama sejajarnya dengan dosen, jaksa, hakim, guru, dan lain sebagainya. Ada yang namanya Pentashih Mushaf Al-Quran. Siapapun yang akan menduduki posisi itu, ini hanya satu di Republik ini, syaratnya itu adalah hafal 30 juz Al-Quran. Jadi kalau ada seleksi CPNS yang mensyaratkan hafal 30 juz Al-Quran hanya untuk jabatan ini. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran. Ini baru secara resmi diakui pada tahun 2019. Dan sekarang sudah ada yang menduduki jabatan itu. Dan sedang kita kembangkan karena Al-Quran itu tidak hanya kita jaga tulisannya, tetapi juga pemaknaannya. Maka sesuai dengan visi Hamalatul Quran, mencetak kader muslim-muslimah, insan kamil yang hamilil Quran, lafzan wa ma'nan wa amalan. Memang secara lafzan perlu dijaga, secara maknan juga perlu. Maka kita pun juga mengembangkan terjemahan, penafsiran, pemaknaan Al-Quran. Dan ada orang-orang yang memang ditugaskan secara resmi untuk menjaga pemaknaan ini. Maka sekarang kita sedang proses jabatan fungsional baru, namanya pengembang tafsir Al-Quran. Jadi di jalur pemerintahan itu sudah ada ruang-ruang perkhidmatan. Ini semua supaya beriringan antara apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah itu sejalan. Maka kalau sudah sedemikian rupa, rasanya sudah tidak perlu lagi kita menawarkan konsep baru dalam sistem pemerintahan kita. Tidak usahlah pakai yang namanya khilafah dan lain sebagainya. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini semua sudah difasilitasi dengan baik.
Al-Quran dijaga lafzan wa maknannya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ini adalah menjadi bagian yang menjaga kelestarian Al-Quran ini. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini adalah tangga pertama. Sebab kalau melihat visi besar dari pimpinan dan pengasuh Hamalatul Quran, ini enggak main-main. Mencetak kader muslim, kader muslimah, insan kamil. Ini insan kamil ini, kalau dulu para intelektual muslim, para filosof sudah lama membincangkan ini. Manusia paripurna. Itu bahkan sebelum Islam datang di Persia, Yunani sudah berbicara bagaimana manusia ini menjadi manusia yang ideal. Tapi kita di dalam Islam punya konsep sendiri. Itu para ulama-ulama tasawuf seperti Muhyiddin Ibnu Arabi sudah banyak berbicara tentang al-insan al-kamil. Abdul Karim Al-Jili misalnya, dia punya buku namanya Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhiri wal Awail. Yang kalau kita rangkum apa yang dimaksud dengan Al-Insan Al-Kamil, itu secara sederhana apa yang ditulis oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam sebuah bukunya yang diberi judul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Menjadi insan kamil itu adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang diteladani? Semuanya. Dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana adanya itu? Yang pertama adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi hamilul Quran ini yang harus diwujudkan. Ya. Bukan hanya dihafal-lafalnya saja. Tapi untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga perlu memahami maknanya itu. Pemahaman itu juga harus diamalkan, wa amalan. Dan ada satu lagi sebenarnya. Selain kita menjaga lafal, makna dan pengamalannya, Al-Quran juga harus didakwahkan. Ya. Jangan berhenti pada diri sendiri. Tapi juga ajak orang lain. Ajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi lafzan wa ma'nan wa amalan wa da'watan. Jangan sampai yang mendakwahkan itu orang yang enggak ngerti Quran. Ini kan yang akhirnya membuat semangatnya untuk mendakwahkan itu kencang sekali, tapi pemahamannya tidak utuh, pemahamannya tidak mendalam. Ini yang membuat orang kemudian menjadi ekstrim, menjadi radikal. Itu karena apa? Semangat untuk mendakwahkannya tinggi, tapi tidak didukung dengan pemahaman yang baik dan benar. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam kesempatan ini, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, jangan berhenti di tangga pertama ini. Lanjutkan, kembangkan, karena Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dihafal, karena Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dikaji, untuk dipelajari, tidak. Al-Quran itu diturunkan sebagai hidayah, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita ini, ibarat traffic light. Apa traffic light itu? Lampu merah, bangjo. Lalu kemudian tanda rambu-rambu lalu lintas.
Itu hanya sekedar tanda, hanya sekedar simbol, hanya sekedar rambu yang kalau tidak kita fahami dengan baik, kita akan melanggar. Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk, rambu, simbol yang kalau kita tidak fahami, maka tujuan Al-Quran itu tidak akan tercapai. Dan kita pun akan menjadi tersesat. Oleh karena itu, sekali lagi, adik-adik sekalian perlu melanjutkan tahapan ini ke tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan mengembangkan, memahami kandungan yang ada di dalamnya, lalu kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kalau itu bisa kita lakukan, tidak mustahil profil insan kamil itu bisa terwujud. Karena al-insanul kamil itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita lihat tugas dan fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa itu? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 3 di sini. Tilawah, tazkiyah, lalu kemudian ta'lim. Dan ini terangkum pada lafzan wa ma'nan wa amalan wa da'watan. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat, saya mengucapkan tahniah kepada adik-adik sekalian yang telah diwisuda pada kesempatan hari ini, dan tahniah saya juga saya sampaikan kepada para pengasuh, para asatizah di Hamalatul Quran, dan juga kepada para wali santri, wali murid, yang saya berharap sebenarnya juga adik-adik sekalian, para wali santri ini juga bisa bersabar dalam mempelajari Al-Quran ini. Karena kita tahu sekarang ini anak-anak kita itu kan hidup di era apa? Era media sosial. Era media sosial itu secara tidak langsung mempengaruhi pola, sikap, dan tingkah laku anak-anak kita ini. Sekarang ini kalau sudah asik bermedsos itu tidak terasa pindah-pindah itu. Maka disarankan kalau memberi tausiah di media sosial itu jangan lama-lama. 3 menit, 5 menit, 1 menit. Lebih dari itu sudah pindah channel dia. Ya, kan begitu. Nah, kebiasaan semacam ini mempengaruhi perilaku dan tingkah laku anak-anak kita sekarang ini, Pak. Jarang yang betah telaten itu. Ingin segera pindah, ganti channel. Pindah dari satu media sosial ke yang lainnya. Saya berharap ini tidak mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap Al-Quran. Maksudnya apa? Jangan nanti dari Al-Quran, Al-Qurannya belum tuntas sudah pindah yang lain. Pindah yang lain lagi, pindah yang lain lagi. Akhirnya nanggung semuanya. Berkhidmat dan mempelajari Al-Quran itu memerlukan ketekunan, memerlukan kesungguhan, memerlukan kesabaran. Banyak yang tidak sabar sekarang ini. Nah, oleh karena itu jangan perlakukan Al-Quran ini seperti memperlakukan aplikasi media sosial kita itu. Jangan. Sekarang ini karena eranya seperti itu, banyak orang tua yang berbangga, oh anak saya sudah selesai 5 juz, oh anak saya sudah selesai 10 juz, anak saya sudah selesai 30 juz, dianggap kelar begitu saja. Padahal hafalan itu kan dinamis. Kalau tidak dijaga, gampang hilangnya. Gampang dihafalnya, gampang hilangnya juga. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesungguhan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita semua, Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Saya tidak ingin memperpanjang kalam. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah. Pesan saya, semoga adik-adik sekalian
selalu bersabar, sungguh-sungguh, tekun menapaki tangga-tangga berikutnya. Selesai menghafal Al-Quran, ini adalah tangga pertama. Teladanilah para ulama-ulama as-salafus salih yang memulai perjalanan intelektual dan spiritual mereka bermula dari Al-Quran, lalu menghafal matan-matan dalam ilmu-ilmu keislaman. Setelah itu mereka kembangkan, dan itulah yang membuat ilmu mereka itu begitu sangat mendalam dan bermanfaat bagi umat manusia sepanjang masa. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani mereka, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.